Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pelajar Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua senantiasa dalam kemanfaatan, keberkahan, serta kesuksesan selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat atau fase E di bab 9, yaitu menjelaskan tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau Al-Kulliyatul Khamsah di kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan mempelajarinya secara lengkap. Semoga bisa menambah pengetahuan buat seluruh pelajar di Indonesia pada khususnya, dan seluruh pelajar dimanapun berada pada umumnya. Baik, kita mulai saja. Kita akan mencoba untuk memahami bagaimana menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Kulliyatul Khamsah, nah di sini sebagai ilustrasi mengapa membunuh, minuman keras, berzina, narkoba, dan mencuri itu dilarang oleh agama. Kita akan bahas tuntas berkaitan dengan Al-Kulliyatul Khamsah, juga beberapa larangan-larangan di dalam agama. Tujuan belajar Al-Kulliyatul Khamsah yang pertama, meyakini bahwa Al-Kulliyatul Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Dalam istilah agama disebut masailud diniyah. Kemudian tujuan yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengertian Al-Kulliyatul Khamsah. Yang kelima, menganalisis macam-macam Al-Kulliyatul Khamsah. Yang keenam, menganalisis penerapan Al-Kulliyatul Khamsah. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah agar dapat menyajikan paparan tentang Al-Kulliyatul Khamsah. Yang pertama, pengertian Al-Kulliyatul Khamsah itu sendiri adalah kata Al-Kulliyatul Khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu ada kata Al-Kulliyatu, dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Nah, jadi Al-Kulliyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kulliyatul Khamsah sering disebut dengan maqasidul khamsah, atau ada lagi maqasidus syariah, ya, dan ad-daruriyatul khamsah, artinya 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, ya, kebaikan bersama. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul sebuah kerusakan atau yang disebut sebagai mafsadat. Maka 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama yang sering disebut sebagai hifdzuddin, kemudian menjaga jiwa atau hifdzun nafas, menjaga akal, hifdzul aqli, menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan juga menjaga harta atau hifdzul mal. Kemudian sumber utama dan pokok agama Islam adalah tentu Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam,
Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara terperinci atau secara tafsili, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya ada 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali atau ayat-ayat yang global, maknanya masih global, maka Rasulullah SAW menjelaskannya melalui hadis-hadisnya, baik menjelaskan melalui sabdanya atau qauli, atau menjelaskan melalui fi'li atau pekerjaan Rasulullah, ataupun takriri, ya, ataupun ketetapan Rasulullah. Jadi menjelaskan sesuatu yang masih global dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah Rasulullah SAW, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah itu dikembangkan oleh para mujtahid, ya, di antaranya adalah Al-Imam Syatibi yang mencoba memperinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan maqasidus syariah. Prinsip-prinsip tersebut yang dikenal sebagai Al-Kulliyatul Khamsah. Jadi maqasidus syariah disebut juga Al-Kulliyatul Khamsah. Nah, ini salah satu mujtahid, ya, para pelajar semuanya, salah satu mujtahid yang mengijtihadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga tercetuslah sebuah hukum atau Al-Kulliyatul Khamsah, gitu. Jadi mencetuskan 5 prinsip dasar hukum Islam adalah hasil daripada buah ijtihad seorang mujtahid bernama Al-Imam Syatibi. Kemudian yang kedua, urutan Al-Kulliyatul Khamsah. Nah, jadi 5 prinsip dasar hukum Islam tadi secara urutan di sini ada stratifikasi atau keurutan, ya. Al-Kulliyatul Khamsah adalah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan Al-Kulliyatul Khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Maka para ahli usul fikih sebetulnya tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Tetapi ternyata ada pendapat Imam Ghazali. Beliau berpendapat bahwa Al-Kulliyatul Khamsah secara urutan itu lebih baik. Yang pertama adalah pendapat beliau urutan Al-Kulliyatul Khamsah hifzuddin, artinya menjaga agama. Kemudian yang kedua hifzun nafas, menjaga jiwa. Kemudian hifzul akal, menjaga akal. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Baru yang terakhir adalah hifzul mal. Yang awalnya para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati tentang urutan ini, akan tetapi setelah ada pendapat Imam Ghazali, maka urutan tersebut pada akhirnya disepakati oleh mayoritas para ulama fikih maupun usul fikih. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatul Khamsah sudah paten. Yang pertama adalah hifzuddin, kemudian hifzun nafas, hifzul aql, hifzun nasl, dan hifzul mal. Jadi urutan tersebut berdasarkan pendapat Imam Ghazali dan bahkan sudah disepakati oleh jumhurul ulama, ya, kebanyakan para ulama sepakat bahwa urutan 5 prinsip dasar hukum Islam adalah yang tersebut tadi. Nah, maka cara kerjanya Al-Kulliyatul Khamsah yang secara urutan, tentu yang pertama harus lebih diutamakan hifzuddin, menjaga agama. Kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa. Hifzul aql, menjaga akal. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Baru hifzul mal, menjaga harta. Jadi secara urutan, ya, harus hifzuddin dulu. Jadi harus diutamakan menjaga agama dibanding menjaga al-kulliyah yang lain. Seperti itu. Jadi ada stratifikasi, ada sebuah tingkatan-tingkatan
dalam Al-Kulliyatul Khamsah tersebut. Mengimplementasikan atau menentukan sebuah Al-Kulliyatul Khamsah kehidupan sehari-hari itu harus berdasarkan urutan yang sudah ditetapkan oleh Al-Imam Ghazali atau bahkan oleh jumhur para ulama. Nah, demikianlah penjelasan Al-Kulliyatul Khamsah. Dicukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, terus saksikan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.